betul-betul nggak mudah. Ya, sel grup kami di awal-awal 5 tahun sepertinya tidak ada pertumbuhan. Tapi ketika kita betul-betul membangun, mengharap bersandar kepada kasih karunia Tuhan, ketika kami fokus kepada yang namanya pemuridan, saudara, hari ini kita bukan gereja yang terbesar, tapi kami melihat campur tangan Tuhan di dalam semuanya. Gereja berkembang, ada beberapa cabang di kota Jakarta ini, bahkan sampai di meluas sampai di regional di Banten, lalu juga di Jawa Barat. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara, sepanjang hari ini saya memberikan judul Bahagia itu Pilihan. Ini adalah seri pengajaran kitab Filipi. Kira-kira ini menunya sepanjang hari ini. Saudara, ibadah pertama tadi saya berkhotbah tentang bagaimana kita bisa punya hubungan yang berbahagia. Anda perlu dengarkan pesan ini. Kalau Anda mau bahagia, Anda harus mulai dari hubungan yang ada atau hubungan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan Anda. Mustahil Anda bisa bahagia kalau Anda punya hubungan yang buruk dengan orang-orang yang ada dalam hidup Anda. Sekalipun Anda sukses, berhasil dalam pekerjaan, punya jabatan tinggi, gaji yang besar, pendapatan yang tinggi, tapi kalau Anda punya hubungan yang rusak, hubungan yang tidak baik dengan orang-orang yang ada dalam hidup Anda, itu akan mencuri kebahagiaan. Yang kedua, bagaimana Anda bisa bahagia dalam segala keadaan? Lalu ibadah ketiga, bagaimana mengurangi konflik yang bisa mencuri kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ibadah keempat, bagaimana menjaga bahagia agar tahan lama. Ada beberapa praktek atau latihan iman yang perlu Anda lakukan. Ibadah kelima, bagaimana meningkatkan kebahagiaan. Ternyata bahagia itu bukan memperoleh lebih, memiliki barang, menjadi lebih kaya, mengejar kesenangan. Anda mencari bahagia di tempat yang salah, karena sebetulnya bahagia adalah ketika Anda memiliki kualitas-kualitas karakter tertentu di dalam kehidupan ini. Ada 4 kualitas. Kualitas apa yang perlu Anda bangun supaya Anda bisa meningkat di dalam kebahagiaan? Ibadah ke-6 ini ternyata ada hubungan antara pertumbuhan rohani dengan kebahagiaan. Lalu di ibadah ke-7 nanti, saudara, saya akan khotbah ada satu sumber stres, salah satu penyebab stres terbesar. Kalau kita nggak tahu apa itu dan kita nggak tahu cara menanggulanginya, Bapak Ibu, kebahagiaan itu akan tercuri karena Anda hidup di dalam stres. Oke, sebelum saya mulai, saya mau tanya, siapa yang ingin bahagia? Kita semua ingin bahagia. Tapi dari semua orang yang ingin bahagia, banyak yang frustasi karena tidak menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu seperti paradoks, tidak seperti yang kita pikirkan. Banyak orang mencari bahagia, semakin dia cari malah nggak menemukan kebahagiaan. Kenapa? Kalau kita menjadikan kebahagiaan itu sesuatu yang kita kejar, kita ini akan menjadi egois dan kita akan menuntut keadaan atau orang-orang di sekitar kita membahagiakan kita. Yang mana yang Anda temukan adalah ketidakpuasan dan kekecewaan. Karena nggak mungkin. Sebaliknya, kebahagiaan itu tidak dicari tapi diciptakan. Kitalah yang menciptakan kebahagiaan kita melalui pilihan-pilihan yang kita pilih. Bahagia itu pilihan. Saudara nggak bisa menyalahkan orang lain atau keadaan menjadi penyebab mengapa Anda nggak bahagia. Karena Anda menjadi bahagia seperti yang Anda pilih. Anda bahagia atau tidak itu karena pilihan Anda. Saudara. Jadi kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi sebuah hasil. Hasil dari Anda berpikir benar, hidup benar, bertindak benar. Katakan amin. Jadi kalau Anda fokus kepada penyebab dan bukan kepada akibat, hasilnya, efek sampingnya, Anda bahagia. Banyak orang terjebak dalam jebakan kalau dan maka. Kalau aku lebih kaya, maka aku bahagia. Kalau aku punya rumah, maka aku bahagia. Kalau aku yang belum menikah, kalau aku punya jodoh, maka aku bahagia. Kalau aku punya istri, punya suami, aku bahagia. Yang sudah punya istri, punya suami, saudara, tapi yang belum punya anak, aku akan bahagia kalau punya anak. Nanti kalau sudah punya anak, nanti apalagi aku akan bahagia kalau aku punya pendapatan yang besar. Aku akan bahagia kalau aku punya banyak hiburan dan kesenangan. Semakin Anda kejar itu,
semakin Anda nggak bahagia karena Anda mencari bahagia di tempat yang salah. Sebaliknya kebahagiaan itu terjadi ketika Anda membiasakan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang seperti firman katakan, sebagai hasil Anda bahagia. Kebahagiaan adalah hasil dari Anda memiliki kualitas tertentu dalam kehidupan saudara. Contoh, orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang punya kualitas suka bersyukur, lebih bahagia mana? Orang yang bersyukur. Itu riset membuktikan ada hubungan langsung antara orang yang mengucap syukur dengan kebahagiaan. Orang yang bersyukur lebih bahagia. Mana yang lebih bahagia, orang rendah hati atau orang sombong? Orang yang sombong lebih stres hidupnya. Egonya tinggi. Di mana-mana banyak konflik. Karena dia nggak mau mengalah, nggak mau minta maaf, tidak mudah mengakui kesalahan, tidak bisa mengampuni, tidak bisa memahami sudut pandang orang lain. Itu ciri-ciri orang sombong. Saudara, pernah nggak Anda lihat gambar sepatu atau gambar baju? Ada orang lihat itu warna putih, ada orang yang lihat itu warna grey. Ada sepatu yang orang lihat itu warna pink, ada yang lihat itu warna hijau. Berdebatlah, loh ini mana pinknya? Hijau, pink. Sampai Yesus datang, perdebatan gak berhenti. Karena faktanya memang ada orang-orang tertentu lebih dominan pakai otak kanan, sehingga waktu lihat gambar itu warnanya pink. Yang dominan otak kiri, lihatnya warna hijau. Faktanya sama-sama melihat fakta loh. Yang satu lihat pink, yang satu lihat hijau. Perdebatan hanya berhenti ketika Anda memahami bahwa orang itu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Cara orang memandang itu bisa beda. Makanya kalau kita sombong, orang sombong itu selalu berkata, aku selalu benar. Orang lain pasti salah. Pasti banyak konflik. Tapi orang yang rendah hati, Alkitab katakan, hai yang stres, letih lesu beban berat, pikulah yang pasang, sebab aku lemah lembut, belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan, bukan ketegangan. Dengan kata lain, orang yang rendah hati, kenapa lebih punya lower stress dalam hidupnya? Karena dia mau mengalah, mau memahami orang lain, mau mengakui kesalahan, mau mengampuni, mau memaafkan. Biasanya hidupnya punya lower stress. Makanya orang yang rendah hati lebih bahagia daripada orang sombong. Jadi kebahagiaan itu karena kita memiliki kualitas tertentu dalam kehidupan kita. Contoh, lebih bahagia mana orang yang suka membandingkan sama orang yang mencukupkan diri? Kalau Anda suka membandingkan, Anda akan terjebak dalam iri dan dengki. Anda nggak bisa menikmati berkat apa yang Anda miliki hari ini, saat ini. Sehingga Anda selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Padahal, kalau Anda ke sono, pasti juga rumputnya juga nggak hijau-hijau amat. Tapi karena Anda melihat selalu tampak lebih indah, lalu Anda iri, membandingkan, lalu Anda lebih fokus pada apa yang tidak ada padamu daripada apa yang ada padamu. Tapi orang yang konten itu punya rasa cukup atau rasa puas, bukan komplasensi. Berpuas diri itu beda dengan rasa puas. Kalau contentment itu Anda itu bisa merasa puas dengan apa yang ada saat ini, tanpa menunggu ada sesuatu datang lebih dulu atau terjadi dulu baru bahagia. Sekalipun hari ini Anda belum punya rumah, Anda bisa menikmati dan bahagia saat ini walaupun Anda belum punya rumah. Jangan tunggu Anda punya rumah baru bahagia. Sekalipun hari ini Anda baru naik sepeda motor, belum punya mobil, Anda bisa bahagia saat ini juga, nggak nunggu punya mobil dulu baru bahagia. Itu namanya contentment. Anda bisa menikmati apa yang ada saat ini dan bahagia di dalamnya, tanpa menunggu sesuatu terjadi dahulu, baru Anda bisa menikmati dan bahagia di dalam hidup. Jadi kebenarannya, kebahagiaan itu bukan memperoleh lebih, tapi Anda memiliki kualitas yang namanya contentment, rasa puas. Karena
yang sudah punya segalanya gak bahagia. Kenapa? Karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih punya. Nah, jadi kebahagiaan itu gak kebetulan, saudara. Nah, sekarang kita lanjut, Bapak Ibu. Sekarang kita sampai di Filipi pasal 3. Saudara, ada beberapa kebiasaan yang perlu Anda tambahkan dalam kehidupan Anda yang berkenaan dengan pertumbuhan rohani. Kalau Anda punya kerohanian itu hidup dan Anda bertumbuh di dalamnya, itu adalah salah satu kunci kebahagiaan. Dan ada beberapa kebiasaan yang perlu Anda lakukan supaya Anda bisa bahagia di dalam hidup ini. Coba kita baca Filipi pasal 3, kita mulai ayat yang pertama. Kita baca pertama-tama, start mulai ayat yang ke-1 sampai ke-6. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, gak ada campuran Yunani. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan penganiayaan jemaat, aku itu giat menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, kita Filipi ini spesial. Karena kita Filipi Anda akan temukan kata-kata aku bersukacita, padahal Paulus berpenjara. Sekali-kali pun katakan bersukacitalah senantiasa, bahkan ayat ini dimulai dengan bersukacitalah dalam Tuhan. Kita Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia dipenjara di Roma selama 2 tahun. Ini pempenjaraan pertama. Dia menunggu eksekusi apa yang akan dijatuhkan kepada dia selama 2 tahun tanpa kejelasan. Puji Tuhan, yang pemenjaraan pertama, dia akhirnya dibebaskan. Nanti pada waktu dia penjara kedua, ketiga, baru dia dihukum mati. Saudara, pada waktu di penjara itu, dia sempat menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang dia rintis. Salah satunya adalah jemaat di Filipi. Ada jemaat di Kolose, Efesus, dan salah satu suratnya lagi kepada seorang murid bernama Filemon. Dan ini menjadi spesial karena dia menulis itu, pesan-pesan yang banyak, dorongan untuk bersukacita, itu bukan dalam keadaan dia baik-baik, tapi waktu dia di penjara menderita. Dan di dalam pasal perikop-perikop itu ditekan banyak rahasia sikap pendirian dia yang menjadi hari ini menjadi inspirasi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan di dalam segala keadaan dan tetap bisa bersukacita dan bahagia. Katakan amin. Kalau Anda ingin bertumbuh secara rohani, yang pertama, Anda perlu hidup dalam kasih karunia Allah. Catat baik-baik. Salah satu pencuri kebahagiaan adalah jebakannya itu adalah mencuri kebahagiaan adalah legalisme atau legalistik. Makanya Paulus di pasal 3 ini dia berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. Menuliskan hal ini gak berat bagimu. Lalu dia ngomong hati-hati sama anjing-anjing. Siapakah anjing-anjing ini? Ini adalah orang-orang legalistik. Orang-orang pada zaman itu yang legalistik yang berusaha menyesatkan jemaat di Filipi. Berhati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Ini adalah orang-orang legalistik yang mengerjakan kejahatan melalui penekanan kepada kebenaran Allah di dalam perbuatan. Melalui ritual, tanda-tanda lahiriah melalui sunat, ritual-ritual tertentu, tanda-tanda fisik tertentu. Berhati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, lalu penyunat-penyunat palsu. Ini adalah
desakan dari orang-orang legalistik Yahudi yang mensyaratkan kalau kamu mau diterima oleh Tuhan, kamu harus sunat seperti orang Yahudi. Benar-benar disunat secara lahiriah. Berhati-hati terhadap mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang hidup di bawah sebuah sebuah sistem namanya legalisme. Bapak Ibu, Anda harus tahu, tidak ada satupun yang kita lakukan atau tidak ada satupun yang kita tidak bisa lakukan itu dapat menyurutkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Jadi Anda tidak perlu berjuang untuk dicintai Tuhan. Anda nggak perlu berjuang hari ini untuk mendapatkan status layak di hadapan Tuhan. Kita itu layak di hadapan Tuhan bukan karena kita melakukan ritual-ritual tertentu supaya membuat kita itu layak dan membuat kita dicinta oleh Tuhan. Saya pernah satu masa itu hidup di dalam konsep legalistik. Saya merasa saya harus saat teduh, kalau saya nggak saat teduh, Tuhan itu akan marah dan nggak berkenan sama saya. Sehingga saya akan saat teduh, dan kalau pada waktu itu saya bolong saat teduh, saya akan merasa bahwa saya tertuduh, merasa nggak layak, merasa Tuhan itu marah, merasa seperti saya ini kurang dicinta sama Tuhan. Sehingga saya harus membeli cintanya Tuhan dengan saya itu saat teduh lebih lama besoknya. Pernah nggak Anda merasa seperti itu? Anda datang itu dengan tuduhan, merasa bahwa orang lain itu lebih layak daripada dirimu. Kalau Anda seperti itu, Anda hidup di bawah legalisme. Sedangkan kita sekarang itu ada di dalam kasih karunia. Kita nggak perlu membeli cinta Tuhan karena Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Katakan amin. Amin. Jangan salah sangka ya. Jangan salah sangka dengan statement saya. Anda saat tertentu atau tidak, itu tidak mengurangi kelayakan atau cintanya Tuhan dalam kehidupan. Jangan ambil ini, kalau gitu nggak usah saat tertentu. Jadi ketika Anda saat teduh, itu bukan untuk membeli cintanya Tuhan. Tapi Anda saat teduh karena Anda ingin mengenal Dia lebih lagi. Katakan amin. Amin. Tapi banyak orang itu saat teduh itu karena membayar rasa bersalah. Ingin membeli cintanya Tuhan. Jadi kalau hari itu dia nggak saat teduh, dia itu merasa bersalah, merasa seperti kayak Tuhan itu nggak lagi berkenan sama dia. Tuhan itu marah, dia merasa nggak layak. Bapak Ibu, nggak ada sesuatu yang Anda lakukan atau tidak lakukan itu bisa menyurutkan cintanya Tuhan. Nggak ada sesuatu yang Anda lakukan itu bisa menambah Tuhan lebih cinta sama dirimu. Nggak ada juga yang Anda lakukan itu bisa menyurutkan, mengurangi cintanya Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, Anda dicinta Tuhan itu tanpa syarat. Cintanya Tuhan gak lebih gak kurang. Tuhan mencintaimu bukan karena Anda rajin saat teduh. Nah, banyak orang itu hidup di dalam intimidasi seperti itu. Ya, termasuk ada beberapa orang itu melakukan kesalahan setiap hari itu hidup di dalam kebimbangan. Kalau aku mati, aku masuk neraka atau masuk surga. Sehingga Anda ke gereja hari ini karena Anda takut masuk neraka. Bapak Ibu, Anda ke gereja itu bukan karena supaya Anda layak masuk surga. Karena nggak ada seorang pun dapat layak masuk surga karena perbuatannya. Kita masuk surga karena anugerah Dia mati bagi kita. Katakan amin. Tapi ada orang-orang itu selalu nggak yakin, ketakutan. Saya harus perpuluhan, karena kalau nggak perpuluhan masuk neraka. Nih, saya harus melayani, kalau nggak melayani nanti aku masuk neraka. Saya harus ke gereja, kalau nggak ke gereja aku masuk neraka. No, saudara persepuluhan, saudara ke gereja, saudara melayani, itu bukan saudara supaya luput dari neraka. Tapi karena saudara sudah diluputkan dari neraka,
sebagai ungkapan syukurmu Anda sudah diselamatkan, Anda melayani, Anda memberi, bukan supaya Anda luput dari hukuman. Katakan amin. Amin. Tapi ada loh orang-orang seperti itu merasa bahwa Tuhan itu marah sama dia. Tuhan itu membenci dia, merasa nggak layak, merasa tertuduh terus. Ya, merasa sepertinya ada sesuatu yang Anda kalau hidup seperti ini, Anda hidup di bawah hukum Taurat. Anda hidup di bawah legalisme. Hari ini hiduplah di dalam kasih karunia. Katakan amin. Paulus mengaku begini, kalau aku ini mau memegahkan diri dari hal-hal lahiriah, aku lebih daripada kamu semua. Dia ngomong, aku ini dari bangsa Israel, disunat pada hari ke-8. Kurang apa lagi? Aku ini bukan hanya keturunan Abraham, Ishak, Yakub, tapi aku ini berasal dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu suku yang terpandang. Raja pertama yaitu Raja Saul itu dari Benyamin. Dan suku Benyamin itu waktu kerajaan Israel pecah, Benyamin itu yang menggabungkan dengan kerajaan Yehuda. Kurang apa sih? Suku Benyamin itu memiliki Yerusalem di dalam wilayahnya. Bukan hanya itu, Paulus itu seorang berkebangsaan Ibrani. Pada zaman itu di Roma, banyak orang-orang Ibrani yang menyamarkan keibraniannya. Mereka berbahasa Yunani supaya nggak ketahuan bahwa dia orang Ibrani. Tapi Paulus terang-terangan, aku Ibrani. Bisa ngomong Ibrani, bukan hanya Yunani. Dia tetap teguh pada identitasnya. Bukan hanya dia orang Ibrani, dia itu dari sekte elit namanya Farisi. Orang Farisi itu beda dengan sekte-sekte yang lain. Orang Farisi itu sangat ketat dengan hukum agama. Makan harus cuci tangan. Ya, persepuluhan itu sampai bumbu-bumbu dapur dipersepuluhkan. Ya, sangat ketat. Dia itu lebih Farisi daripada orang Farisi pada zaman itu. Saudara, bukan hanya itu, dia bersemangat menganiaya gereja. Stefanus itu mati itu atas persetujuan dia, komandonya. Dan dikatakan dalam melakukan hukum Taurat, aku tidak bercela. Kurang apa coba, saudara? Tapi Paulus ngomong, tapi hari ini, coba kita baca ayat yang ke-9 kalau nggak salah. Kita loncat dulu ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman, kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan atau iman. Katakan amin. Amin. Hiduplah dalam kasih karunia. Hari ini saya ingin membebaskan Anda dari tuduhan, penghukuman, condemnation. Yang takut hari ini Anda merasa bahwa sebenarnya kok Tuhan, aku harus membeli cintanya Tuhan, aku harus melakukan ritual tertentu, kewajiban agama tertentu supaya aku layak di hadapan Tuhan. Jadilah bebas. Tuhan mencintaimu apa adanya. Sama seperti Tuhan mencintai Yesus, Bapa mencintai Yesus, cinta yang sama, Bapa mencintaimu. Demikian pula sebaliknya. Seperti Yesus mencintai Bapa, cinta yang sama dia mencintaimu. Tuhan, Bapa melihatmu bukan lagi melihat dosamu, tapi dia melihat Kristus dalam dirimu. Kita dibenarkan oleh karena darahnya. Dia melihat kita putih seperti salju, seperti seolah-olah gak pernah berbuat dosa. Oleh karena anugerah. Katakan amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua, saudara perlu fokus pada apa yang terpenting di dalam hidup ini. Kita kembali ayat 7 sampai 8. Kita baca ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku melepaskan, katakan melepaskan.
semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Yesus. Saudara, kalau Anda betul-betul ketemu sama Tuhan, Anda betul-betul ketemu sama Yesus, biasanya secara progres Anda akan mengalami yang namanya perubahan nilai. Semakin Anda itu harusnya orang kalau betul-betul ketemu Yesus, terjadi perubahan hidup, terjadi perubahan nilai. Apa yang dulu Anda anggap itu berharga, bernilai bagimu, tiba-tiba jadi nggak berharga bagimu dan Anda itu siap melepaskan. Karena Anda ketemu Yesus. Contoh, saudara, ketika saya bertobat, saya dulu punya teman-teman yang mereka suka merokok lah, suka begini, ada yang suka begitu. Begitu saya lahir baru, apa yang dulu saya anggap itu menarik, gaya hidup yang teman-teman saya hidupi, tiba-tiba nggak jadi lagi menarik. Terjadi ada perubahan di sini, perubahan minat, perubahan nilai. Apa yang dikejar sama teman-teman saya dulu, waktu yang juga saya kejar sebelum saya bertobat, tiba-tiba nggak jadi sesuatu yang berharga lagi bagi saya. Di titik inilah yang namanya perubahan nilai terjadi. Kalau dulu Anda itu cinta uang, bagimu uang adalah segalanya. Bagi Anda hidup adalah uang. Uang adalah bagi Anda adalah penentu kebahagiaan. Kalau Anda nggak punya uang nggak bahagia, kalau punya uang bahagia. Harusnya setelah Anda ketemu Yesus, lambat laun terjadi pergeseran, terjadi perubahan. Uang nggak lagi segalanya bagi. Yang dulunya saudara itu suka dugem, suka nightlife, ya dunia malam, ya suka begitu. Harusnya kalau Anda itu ketemu Yesus, terjadi pergeseran. Hal-hal itu nggak lagi menarik bagi. Dulu, sebelum Anda bertobat dan kenal Tuhan, Anda itu menyayangi dosa-dosa tertentu. Kenapa sih orang itu nggak bisa lepas dari dosa? Bukan karena pendoanya itu kurang kuasa melepaskan dia dari ikatan setan. Sometimes beberapa orang yang kami layani, kami harus katakan dari awal, ngusir setan itu perkara mudah. Mendoakanmu kelepasan, dilepaskan dari kuasa gelap itu mudah. Tapi pertanyaannya, setelah kamu dilepaskan, apakah kamu mau melepaskan kebiasaan tertentu atau dosa tertentu? Karena kalau Anda didoakan kelepasan tapi nggak mau melepas, Anda masih sayangi dosa tertentu, kebiasaan tertentu, bahaya. Nah, kita katakan, nanti 7 roh jahat bisa masuk, lebih jahat, keadaanmu lebih buruk. Tahu ya, ada satu perikop dikatakan, roh jahat itu akan mengembara, lalu dia akan kembali ke rumah itu. Kalau didapati rumah itu bersih, rapi, teratur, tersapu rapi, dia akan kembali ngajak 7 roh jahat lebih jahat. Apa maksudnya? Rumah itu bersih, rapi, teratur. Maksudnya apa? Kalau Anda mau kedatangan orang penting di rumah saudara, saya mau tanya, Anda bersih-bersih nggak? Pasti bersih-bersih. Ya, waduh jadi rapi, kamar jadi rapi, semua jadi rapi, dekor-dekor. Karena apa? Pak Presiden Jokowi mau datang. Gitu ya. Pasti Anda akan dekorasi percantik. Itu lambang dari Anda mau welcome orang penting datang. Nah, kalau setan diusir dalam hidupmu, tapi gaya hidupmu itu mau welcome setan datang. Welcome home. Tak dekor di rumahku. Welcome sudah tak bersihin. 7 roh jahat lebih jahat. Kalau Anda didoakan kelepasan, tapi Anda masih sayang sama dosa,
sayang sama kebiasaan tertentu, mau didoakan kelepasan 1000 kali pun, gimana? Saya ngusir ular keluar, sementara saya pergi, Anda mengundang ular masuk. Nggak kabur, ular buka pintu sama ular masuk. Anda harus melepas. Makanya Rasul Paulus itu radikal. Bukan karena dia melakukan sesuatu yang besar, tidak. Radikalnya adalah dia berani melepas. Karena Kristus, aku melepas semua yang dulu aku anggap berharga, sekarang jadi gak berharga bagiku. Ada amin? Fokus kepada apa yang penting. Saudara, fokus kepada sesuatu yang bernilai kekal. Jangan hanya sesuatu yang gak kekal. Biasanya akan terjadi perubahan orientasi, perubahan nilai di dalam hatimu. Yang ketiga, coba kita baca ayat selanjutnya. Ayat berapa tadi? Nah, tapi jebakannya, culture di dalam dunia ini, kebudayaan di dalam dunia ini selalu menarik kita turun untuk kita melakukan apa yang dunia lakukan. Ingat, dunia itu lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah, kata firman, akan hidup kekal selamanya. Ada amin? Amin. Kita baca ayat yang ke-10. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Lingkari kata mengenal Dia. Poin yang ketiga, kalau Anda ingin bahagia, satu kebiasaan ini perlu Anda lanjutkan. Bertumbuhlah mengenal Yesus lebih dalam. Bertumbuhlah mengenal Yesus lebih baik. Katakan amin. Amin. Kalau Anda mau kejar di dalam hidup ini, kejarlah satu hal ini. Gak usah jadi orang Kristen yang aneh-aneh lah. Fokus sama satu hal ini. Gak usah jadi orang Kristen, aku mau jadi orang Kristen yang terkenal, aku mau jadi public figure yang terkenal. Bapak Ibu, semua yang Anda lihat di sosial media itu belum tentu asli.